Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini di chapter 31 dari iCopy Skill by Toys. Kali ini admin juga baca novel Valiant Retirement chapter 10. Apakah kamu yakin kamu memiliki segalanya? Apakah kamu sudah menyiapkan alat pemadam api portable? Apakah kamu membawa cukup? Apakah kamu memastikan semua pakaian tahan api? Bagaimana dengan relay? Apakah kamu membawa 1 galon tabir surya yang kami bawakan? Ibu kami akan pindah ke asrama akademi, bukan ke negara lain. Selain itu, ayah juga akan mengajar. Jeritan Hana yang teredam berbisik di udara ketika Bernard dengan cepat menutup mulutnya. Tidak membiarkannya berbicara lebih jauh. 1 bulan lagi telah berlalu sejak ujian masuk relay yang sangat sukses, dan sekarang keluarga Rose sudah berada di depan pintu masuk akademi. Dengan Diana yang menolak meninggalkan anak-anaknya selama hampir 1 jam sekarang. Ingat apa yang kita latih. Jangan pernah memanggilku ayah saat kita di sekolah, baik aku memakai kostum atau tidak, bisik Bernard sambil menatap tajam ke arah putrinya. Namun Hana hanya menepis tangan ayahnya. Kau terlihat semakin mencurigakan melakukan hal itu. Aku bersumpah, bagaimana mungkin kau bisa bertahan selama ini tanpa identitas rahasiamu ketahuan. Hana memutar bola matanya sambil bergegas masuk ke dalam gerbang akademi setebal hampir 3 meter. Aku akan sampai jumpa di dalam, wajah kosong. Dia kemudian melambai pada relay sebelum menghilang ke dalam kampus. Aku belum selesai, kembalilah. Sebelum Diana menyelesaikan kata-katanya, relay tiba-tiba mengikuti adiknya masuk. Bahkan tidak membiarkan dia mengucapkan selamat tinggal. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Diana hanyalah menghela nafas panjang dan dalam sambil memeluk suaminya dengan ringan. Mereka benar-benar tumbuh begitu cepat, bukan? Iya, Vera dengan cepat mengangguk. Sekarang, ayo antar kamu pulang agar aku bisa kembali ke sini sebelum upacara penerimaan dimulai. Tidak adil kalau aku satu-satunya yang tidak bersekolah di akademi, Diana cemberut. Mungkin sebaiknya aku juga melamar menjadi guru. Itu tidak akan terjadi. Berna terkekeh. Tunggu saja aku diremake. Akhirnya kita punya rumah sendiri setelah 18 tahun yang panjang. Mungkin sudah waktunya kami menyambut Rose yang lain ke dalam keluarga kami. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena berhasil masuk akademi. Dan kedua, aku juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian atas langkah pertama kalian untuk menjadi pahlawan super yang sebenarnya. Bangunkan aku ketika orang tua itu berhenti bicara. Segera setelah upacara penyambutan dimulai, Hana dengan cepat memindahkan kursinya lebih dekat ke kursi relay, menyandarkan kepalanya di bawah relay sambil memejamkan mata untuk tidur melalui pidato yang diberikan oleh Presiden Akademi. Mega, pahlawan super yang dikenal sebagai Nabi. Nabi adalah pahlawan tua, hampir setua Mega Woman sendiri. Selain aktif dalam pemerintahan, tidak banyak yang diketahui tentang dia. Riley juga tidak merasa senang harus bertemu dengan Nabi sebagai Dark Day. Jadi semua perhatiannya saat ini tertuju padanya. Riley bahkan tidak menyadari tatapan yang mereka dapatkan dari siswa lain, bahkan dari siswa di sampingnya. Fakta bahwa kalian berhasil sampai di sini sudah merupakan sebuah prestasi. Jadi aku sangat bangga dengan kalian semua. Nabi melanjutkan pidatonya. Senyumannya cukup untuk menutup bekas luka besar di wajahnya. Kamu adalah murid angkatan pertama Mega Akademi Amerika. Oleh karena itu, aku tidak bisa menjanjikan masa tinggalmu di sini akan sempurna. Tapi yang bisa aku janjikan padamu adalah ketika kami siap melepaskanmu, setahun dari sekarang kamu akan keluar dari gerbang itu sebagai pahlawan super. Mungkin Hana memiliki mentalitas yang benar karena pidato Nabi memang berlangsung sangat lama. Kegembiraan di wajah para siswa telah mereda karena Nabi tampaknya tidak memiliki rencana untuk berhenti bahkan setelah 1 jam berbicara. Pada titik ini hanya 2 siswa yang masih aktif mendengarkan apa yang dikatakan, Riley dan Sylvie. Yang pertama, mencoba mencari tahu Nabi, sementara yang kedua menunggu. Namun tak perlu menunggu lama, sapa Nabi pun akhirnya selesai. Jadi untuk membangkitkan semangat kompetitifmu hanya berdasarkan pada ujian masuk, aku akan memanggil siswa yang kami pikir akan memiliki peluang terbaik untuk menggantikan Mega Woman. Sylvie Savelyevna. Penonton segera terbangun. Begitu tepuk tangan Nabi menggema di seluruh aula, beberapa dari mereka yang sudah berada di alam mimpi sedikit bingung. Namun begitu mereka melihat seorang berjalan ke atas panggung secara naluriah, mereka juga bertepuk tangan.
Bahkan Hana pun menjadi korban efek domino ini karena dia bertepuk tangan begitu terbangun olehnya. Apa yang terjadi, Riley? Hana bergumam lemah sambil mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, namun Riley sama sekali mengabaikannya saat dia menatap kosong ke arah dinding di belakang panggung. Peluang terbaik untuk menggantikan Mega Woman. Dia mengulangi kata-kata Nabi dalam pikirannya. Apa yang mereka maksud dengan menggantikan Mega Woman? Apakah dia hanya berpikir berlebihan atau ada sesuatu yang terjadi pada Mega Woman yang tidak diberitahukan pemerintah kepada masyarakat? Apakah ini keputusan yang tepat baginya untuk mengembalikannya ke sana? Mungkin dia seharusnya menjaganya bersama yang lain atau mungkin merawatnya sendiri. Bumi ke Riley, mata Riley yang bergerak tidak menentu kemudian berhenti ketika Hana melambaikan tangannya di depan wajahnya. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta dengan gadis Sylvie itu? Kamu tahu, aku punya nomor teleponnya kan? Kita menjadi teman selama ujian saat kamu sedang wawancara. Aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu mau. Bagaimana dengan itu kan? Tidak, Riley hanya menggelengkan sebagai jawaban. Aku sedang memikirkan Mega Woman. Apa, sejak kapan kamu menjadi penggemarnya? Bukan aku, hanya saja sepertinya ada sesuatu yang salah dengannya. Sebelum Riley menyelesaikan kata-katanya, suara melengking bernada tinggi bersiul di udara, hampir memekakan telinga semua orang di aula. Maaf. Kemudian diikuti oleh suara cemas Sylvie saat dia mencoba memainkan mikrofon di depannya. Namun akhirnya, setelah beberapa detik, napasnya yang panjang dan dalam bergema di udara. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Akademi yang telah memberikan sambutan hangat kepada kami semua, para siswa. Aku akan mempersingkat pidatoku karena aku tahu kami semua bersemangat untuk mengambil langkah pertama kami sebagai siswa akademi. Aku tahu itu benar, jadi hanya ada satu hal yang ingin kukatakan pada kalian semua. Sylvie memejamkan mata sambil sekali lagi menarik napas panjang dan dalam, sebelum sekali lagi membuka mulutnya dan mengamati teman-teman siswa di depannya. Aku akan menjadi orang yang melampaui Mega Woman. Mendengar kata-kata Sylvie, tidak hanya kerumunan mahasiswa, tetapi juga para dosen semua berbagai ekspresi kolektif dari rasa kagum, geli, dan jengkel menciptakan orkestra yang terengah-engah di dalam aula. Jadi tolong maafkan aku karena aku melakukan yang terbaik untuk tetap berada di puncak. Hanya itu saja yang ingin kukatakan. Terima kasih. Bahkan setelah para siswa diberitahu bahwa mereka boleh meninggalkan aula untuk melihat tugas kelas dan penunjukan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri dari tempat duduknya. Mereka sekali lagi hanya bisa menyaksikan Sylvie meninggalkan aulanya sendiri. Apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah deklarasi perang, dan sebagian besar penonton di sini yang pernah melihat selama pameran sudah putus asa untuk bertarung melawannya demi mahkota puncak. Namun ada beberapa yang apinya semakin besar saat mereka menerimanya. Tantangan Sylvie. Oh, pacarmu benar-benar tahu cara masuk. Benar kan, Riley? Hana mencoba melenggol Riley dengan sikunya, tetapi hampir tersandung ketika dia menemukan kursi di sebelahnya tiba-tiba kosong. Apa di mana sih idiot itu? Hana dengan cepat berdiri ketika Riley tiba-tiba tidak ditemukan. Jangan bilang padaku dia benar-benar jatuh cinta padanya. Beberapa saat kemudian, permisi Bu, bisa beritahu aku di mana tugas kelasnya ditempel? Jeritan bernada tinggi bergema di seluruh lorong, diikuti oleh sekumpulan buku yang terlempar ke udara. Pemilik keduanya dengan cepat mencoba menangkap buku-buku yang baru saja dia lempar karena terkejut, tetapi menemukan buku-buku itu tetap mengapung di udara. Bahkan dari topeng yang dikenakan wanita berambut merah itu, mau tak mau orang bisa melihat matanya menyipit. Ini kemudian perlahan berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya, entah dari mana, hanya untuk melihat seseorang yang berambut putih menatap lurus ke matanya. Dia sekali lagi hampir melompat ketakutan begitu dia melihat pemuda itu. Tetapi begitu dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak melihat hantu, dia segera menghela nafas pendek, namun dalam dan menenangkan dirinya sendiri. Kamu murid Rilliers kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Katanya. Kupikir aku tersesat. Penyihir merah. Aku tahu, aku seharusnya tidak menyetujui hal ini. Rambut merah Scarlet Mage memantul saat dia berjalan melewati aula ini.
Dia bisa terbang jika dia mau, tapi itu akan melanggar salah satu peraturan yang telah mereka buat di akademi. Penggunaan kekuatan tidak diperbolehkan di lorong kecuali diizinkan.